Momen HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia turut diberiakan oleh Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo menggelar berbagai macam lomba yang diikuti dengan meriah dan antusias oleh masyarakat. Perayaan HUT kemerdekaan RI ke-80 di Desa Bawode Solo, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, berjalan sangat meriah berkat kehadiran Partai Perindo. DPD Partai Perindo Kota Gunung Sitoli menggelar lomba panjat pinang yang diikuti para pemuda desa dan ditonton oleh ratusan masyarakat yang turut memeriahkan acara. Lomba tadi ada dua grup. Satu grup itu terdiri dari 10 orang. Jadi total yang pemain adalah 20 orang di dua grup. Kita pemerintah desa menyambut baik yang antusias daripada warga kita, walaupun hanya satu item kegiatan. Ini adalah lomba panjat pinang, tapi ini adalah merupakan kekompakan dalam melaksanakan kegiatan. Lomba 17 Agustusan juga digelar DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Berbagai macam lomba digelar untuk memeriahkan HUT RI ke-80 bersama masyarakat di perumahan Sinar Harapan, Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi. Ada berbagai macam kegiatan, yaitu yang utama panjat pinang, yang kedua tari tambang, yang ketiga lomba goni, yang keempat makan kerupuk, dan berbagai perlombaan lainnya. Sangat antusias sekali dan sangat bergembira menyambut Hari Kemerdekaan HUT yang ke-80 ini. Semoga setiap hari kemerdekaan Indonesia dilaksanakan setiap tahunnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya sangat bangga kepada Partai Perindo telah berpartisipasi terhadap lingkungan saya. Kemeriahan lomba yang melibatkan warga merupakan bukti nyata Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita dapat diterima di hati masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemeriahan upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-80 RI tidak hanya tampak di Istana Merdeka Jakarta. Di Tanggulangin, Sidoarjo, ratusan warga desa melakukan upacara bendera ala-ala Istana Merdeka Jakarta. Inilah suasana upacara bendera merah putih yang dilakukan ratusan warga desa Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo. Meski dilakukan di lapangan desa, pelaksanaan upacara bak di Istana Merdeka. Pelaksanaan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera diambil dari pemuda Karang Taruna setempat. Dan peserta upacaranya sendiri berpakaian adat daerah. Sementara di penutupan upacara digelar pertunjukan unjuk kebolehan pendekar silat dalam memecahkan batu bata dan genting dengan menggunakan perut dan kepala. Seperti pelaksanaan di Istana Merdeka, sejumlah tamu undangan dan warga desa berjoget di depan lapangan upacara. Warga berharap agar bisa meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di antara sesama warga desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sungguh miris, dua bocah laki-laki memungut sisa makanan dari tamu undangan upacara Hari Kemerdekaan di Goa, Sulawesi Selatan. Makanan sisa tersebut dibawa pulang untuk keluarganya dimakan bersama. Inilah video viral di Goa, Sulawesi Selatan saat dua bocah laki-laki mengumpulkan sisa makanan dari kotak konsumsi milik tamu undangan upacara HUT ke-80 RI di lapangan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somaopu, Minggu 17 Agustus lalu. Keduanya membuka satu persatu kotak yang ditinggalkan di kursi, lalu mengambil sisa kue atau lauk yang tidak dimakan tamu undangan. Setelah videonya viral, kedua bocah tersebut diketahui berinisial S 7 tahun dan MA 7 tahun. Keduanya berasal dari keluarga tidak mampu yang tinggal tidak jauh dari lokasi gelaran upacara HUT kemerdekaan. Ironisnya, sisa makanan yang dikumpulkan itu dibawa pulang keduanya untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga di rumah. Aparat Polres Goa yang datang ke rumah bocah tersebut membawa bantuan sejumlah kebutuhan pokok yang bisa digunakan untuk hidup sehari-hari. Alhamdulillah di sini
kami bersilaturahmi kepada orang tua dari anak-anak tersebut. Tentunya kami juga ada sedikit memberikan perhatian. Video S dan MA memungut sisa makanan ini langsung menyebar ke berbagai platform media sosial. Dan hanya dalam hitungan jam sudah ditonton lebih dari 10 juta kali hingga mengundang berbagai komentar mulai dari haru hingga kecaman. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Sabrina dan juga pemirsa, selamat siang. Pada aktivitas saat ini, arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai dan lancar, namun untuk cuaca saat ini mendung, sebentar lagi akan turun hujan. Tentunya kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu menyediakan jas hujan pada jok motor Anda, mengingat cuaca pada saat ini mendung. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai dan lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar rata-rata 60 sampai dengan 70 km per jam, baik itu di jalur arteri maupun di ruas tol dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, meskipun memang di jalur tol ini ada peningkatan volume kendaraan, namun tidak ada antrian kendaraan yang cukup signifikan yang perlu jadi perhatian. Kemudian untuk kendaraan di area sebaliknya dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Cawang maupun Halim, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi kendaraan yang keluar di pusat-pusat perkantoran di sepanjang jalur ini, tentunya bagi Anda yang melintas untuk menjaga batas kecepatan kendaraan dengan adanya kendaraan yang akan keluar dari pusat-pusat perkantoran untuk mencari makan siang pada kawasan ini tentunya. Sabrina, kami juga menginformasikan data IRESAMES pada tanggal 18 Agustus 2025 terjadi, maksud kami jumlah pelanggaran yang ditilang melalui kamera etle sebanyak 1.483 pelanggaran ini di seluruh Indonesia. Namun untuk data tilang yang tertinggi ada Polda Metro Jaya 412 pelanggaran, Polda Jatim 399 pelanggaran, kemudian Polda Jateng 113 pelanggaran. Dari data tersebut termasuk mengalami penurunan pada hari Senin kemarin. Tentunya kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib mematuhi marka serta rambu yang ada. Hal ini bisa ditandai dengan berdasarkan data IRESAMES mengalami penurunan angka pelanggaran yang ditilang pada hari Senin kemarin. Tentunya hal ini kami harapkan dapat terus terjadi dengan hari-hari selanjutnya. Anda berkendara di jalan dalam tertib serta mematuhi rambu yang ada demi terciptanya keselamatan, keamanan, juga ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Sabrina, kembali ke Anda di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.